Sahabat kabar Islam yang budiman, berikut admin akan informasikan biografi lengkap Mbah Fadol, Kiai Produk Nusantara Keilmuan Mendunia. Nusantara tidak kekurangan ulama yang memiliki karya luar biasa dan diakui dunia. Banyak ulama Nusantara yang memiliki karya fenomenal, walaupun mereka tidak pernah mondok di pesantren Timur Tengah, mereka hanya mengenyam pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah Kiai Abdul Fadol Senori Tuban. Pada saat masih hidup, banyak orang tidak mengenal beliau sebagai kiai yang sangat alim tentang agama. Namun setelah beliau meninggal dengan banyak karya yang beliau tinggalkan, namanya melambung tinggi seiring dengan dipakainya kitab-kitab karya tulisnya sebagai kurikulum dasar di seluruh pesantren NU di Indonesia. Tatkala membaca kitab karyanya, para ulama akan terpukau dengan keindahan sastra, susunan kata, serta gaya bahasa yang mudah dicerna. Seolah-olah karya itu ditulis oleh ulama besar berkebangsaan Arab asli. Padahal, Kiai Abdul Fadol Senori sama sekali belum pernah belajar di tanah Arab. Ahmad Abdul Fadol lahir tahun 1921 Masehi di Sedan, Rembang, Jawa Tengah dari pasangan KH Abdul Syakur bin Muhsin bin Saman bin Embah Serut dan Nyai Sumiyah binti Kiai Ibrahim. Kiai Abdul Syakur adalah ulama yang ternama karena kecerdasannya. Beliau pernah belajar kepada Syaikh Kafrawi, ulama yang alamah dari Tuban. Setelah itu melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Haromain, berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abu Bakar Syato, Syekh Zaini Dahlan dan lainnya. Sepulangnya dari Haromain beliau berguru pada Kiai Soleh Darat di Semarang. Bekal keilmuan inilah yang menjadikan pondok Kiai Abdul Syakur banyak diminati santri untuk belajar agama. Kiai Abdul Syakur memiliki strategi pengajaran yang efektif dan sangat tegas, yakni kewajiban seluruh santri menulis ulang materi belajar yang sudah disampaikannya. Kiai Abdul Syakur menerapkan metode hafalan serta menulis kitab atau memberi makna pada kitab kepada santri-santrinya. Hal ini berlaku pula bagi Fadol yang ikut-ikutan ngaji meski masih sangat kecil. Alhasil para santri Kiai Syakur memiliki penguasaan kitab yang detail dan mendalam. Pendidikan yang diterapkan Kiai Abdul Syakur kepada putranya mempengaruhi dalam proses belajar. Kiai Abdul Syakur sangat ketat sekali dalam memantau putranya dalam belajar agama. Sehingga Kiai Abdul Fadol Senori lebih cepat dalam memahami berbagai disiplin ilmu dan cepat dalam menghafal. Ada sebuah cerita turun-temurun yang diyakini, bahwa ibu dari Kiai Fadol adalah seorang yang sangat zuhud, lebih memilih agama daripada dunia dan isinya. Pengembaraan intelektual. Mbah Fadol memulai pengembaraan intelektual dengan berguru kepada ayahnya sendiri yakni Kiai Haji Abdul Syakur. Beliau adalah pribadi yang sangat cerdas dan mempunyai data ingat yang sangat tajam. Walaupun juga dibarengi dengan kenakalan khas anak kecil, beliau sudah mahir membuat syair Arab tanpa belajar. Sambil bermain di pinggir sungai, ia melantunkan syair karangannya sendiri. Pada usia 9 tahun, ia sudah hafal Al-Quran di luar kepala dalam tempo 2 bulan. Padahal rata-rata menghafal Al-Quran membutuhkan waktu 3-5 tahun. Sewaktu kecil ia seringkali bermain di depan pemukiman Belanda dan dari situ pula ia belajar bahasa Belanda secara otodidak dan mahir berbicara bahasa asing. Di samping itu beliau juga diwajibkan menghafal beberapa kitab di antaranya Aqidatul Al-Awam, Nadzam Ibnu, Imad, Tarsyih, Maqsyud, Al-Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Al-Jurumiyah, Jauharul Al-Maknun, Uqudul Al-Juman dan Nadzam Jamu Al-Jawami. Di usia 11 tahun Fadol sudah mampu mengajar sekaligus menulis kitab. Ketika hatam Uqudul Juman, gaya dan tata bahasa karangan beliau menjadi penuh warna dan bernilai sastra tinggi. Setelah dirasa cukup beliau melanjutkan rihlah keilmuannya kepada Hadratus Syaikh Hashim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Di sana beliau banyak belajar dan menghatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang unik dari cerita belajar beliau di Tebu Ireng. Beliau tidak diajar secara langsung oleh Kiai Hashim Asy'ari, tetapi dia diperintahkan oleh Hadratus Syaikh untuk menghabiskan hari-hari di perpustakaan pondok, membaca literatur, mentahqiq. Beliau lakukan setiap hari. Beliau juga berguru kepada Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik yang terkenal kealimannya. Beliau belajar banyak kitab fikih, tasawuf dan sebagainya. Setelah itu beliau menikah dan tinggal di daerah Senori, wilayah Tuban bagian selatan. Beliau kemudian mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Darul Ulum. Disinilah beliau mendidik santri-santrinya menjadi ulama yang alim. Di antara murid beliau yang masyhur adalah 1. KH Maimun Zubar, 2. KH Ahmad Sahal Mahfudz, 3. KH Abdullah Fakih Langitan, 4. KH Hashim Muzadi,
Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat kabar Islam. Cukup sekian, wassalam.